Saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah do not worry. Jangan khawatir. Kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita berbohong kepada orang lain, kita berdusta, maka pada saat kita berbohong, kita berdusta, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Karena ada firman Tuhan yang bilang, jangan berdusta. Jadi pada saat kita melanggarnya, kita sadar bahwa kita sudah berdosa. Pada saat kita mengambil miliknya orang lain, mencuri, pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Karena firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Kalau kita menyontek di dalam Ulangan, kita sadar bahwa menyontek itu dosa. Karena kita telah berbuat curang, tidak jujur. Jadi ada firman Tuhan yang kita langgar. Olehnya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Melanggar firman Tuhan. Tetapi pada saat kita khawatir, cemas, takut, gelisah, risau, kita merasa biasa-biasa saja, oke-oke saja. Pertanyaannya adalah, mengapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak merasa khawatir itu dosa. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi pada saat kita khawatir, kita melanggar firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi firman Tuhan sudah berkata, jangan khawatir. Jadi pada saat kita khawatir, sebenarnya kita berbuat dosa. Jadi harus saudara ketahui dengan jelas bahwa khawatir itu, saat kita khawatir, kita itu sedang berdosa. Tuhan Yesus perintahkan orang Kristen juga dilarang khawatir. Tuhan Yesus berkata begini, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir masa depanmu kayak apa nanti. Jangan khawatir. Dan dalam teks Filipi 4 ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan dengan lebih kuat kata jangan khawatir itu. Bukan cuma soal makan, bukan cuma soal minum, bukan cuma soal pakai. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi dijelaskan, tentang apapun juga. Betul saudara? Firman Tuhan bilang, tentang apapun, apa? Juga, name it, sebutkan apapun itu. Sudah umur sekian, gak kawin-kawin. Orang merasa apa? Khawatir. Tambah lama, tambah tua. Kok ada aja ya? Ya kademen.
ya linu-linu, ya tambah lama, tambah buram melihat apapun juga. Orang mulai cemas nih, kok sekarang jadi ngeluhan ya gitu. Tiba-tiba kita jadi khawatir tentang hidup kita. Anak-anak akan masuk ke sekolah yang lebih tinggi jenjangnya. Dan kita khawatir, gimana nanti? Kontrakan rumah sebentar lagi akan habis, kita khawatir. Kita khawatir tentang banyak hal. Dan firman Tuhan bilang, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Nah kalau saya butuh sesuatu gimana Pak? Kasih tahu Tuhan. Kalau saudara butuh sesuatu, beritahu Tuhan. Tuhan, kontrakan rumah saya mau habis. Saya butuh uang. Nah sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan berkat tiap bulan kepada kita. Dan kalau kita tidak menyisihkan untuk kontrakan rumah, itu yang salah kita, betul nggak? Betul nggak saudara? Iya. Tuhan menyediakan berkat setiap bulan untuk kita. Dan kalau sampai kita nggak bisa menyekolahkan anak kita, karena kita terimanya berapa, langsung lep, itu salahnya kita. Gitu. Nah kalau saudara sudah melakukan preparing persiapan apapun, dan ternyata saudara menemukan sesuatu yang bisa menyebabkan saudara khawatir, kasih tahu Tuhan. Saya sudah nabung Tuhan. Kontrakannya tahun lalu 30 juta. Saya nabung 35. Sekarang mintanya 40 dia Tuhan. Kasih tahu. Karena di luar ekspektasi kita. Jadi apapun juga kasih tahu Tuhan. Saya sudah kerja keras. Kenapa disalib sama orang? Sehingga karirnya dia lebih naik duluan daripada saya. Kasih tahu Tuhan. Kalau saudara butuh sesuatu dan menyebabkan saudara khawatir, kasih tahu Tuhan. Tuhan katanya jangan khawatir, maka saya kasih tahu Tuhan. Saya punya kebutuhan ini. Dan orang seringkali khawatir, tenang-tenang saja nggak sadar bahwa itu dosa. Tahukah saudara, khawatir itu dosa. Tentang apapun juga, khawatir itu dosa. Kan normal toh Pak manusia. Ya Tuhan bilang, dosa. Banyak orang kan ngomong, bohong itu umum kan. Halo? Firman Tuhan bilang apa? Bohong itu apa? Dosa, itu. Setuju nggak? Iya. Banyak orang bukan cuma khawatir, tapi sampai khawatirnya itu menimbulkan sakit mah. Sampai menyebabkan gak bisa tidur, kakek mikir. Gitu. Sehingga timbul yang namanya GERD. Asam lambungnya naik. Dan jangan lupa, itu gak kebagusan, itu dosa. Saya ini bertanggung jawab Pak, makanya saya khawatir. Salah, itu bukan bertanggung jawab. Kamu melanggar firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah kasih tahu Tuhan, saudara masih tetap merasa khawatir, lebih sering kasih tahu sama Tuhan. Saya sudah kasih tahu Tuhan, tapi saya khawatir terus nih. Ngomong sama Tuhan. Lebih sering bawa dalam doa, kasih tahu Tuhan. Orang yang masih tetap khawatir sudah kasih tahu Tuhan, doanya ditambah. Dan sementara itu kita lakukan, firman Tuhan bilang, mulailah belajar untuk mengucap syukur. Kalau saudara khawatir sudah kasih tahu Tuhan, firman Tuhan bilang, mulai mengucap syukur. Mulai hitung berkatmu satu-satu. Kalau engkau dari lahir gak bisa apa-apa, sampai hari ini bisa seperti sekarang. Bukankah itu bukan karena kekhawatiranmu? Itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan.
Apakah yang bisa kau lakukan dengan kekhawatiranmu itu? Jadi belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab selama ini banyak hal yang aku gak mampu. Tapi Tuhan juga pelihara dan Tuhan tolong. Setuju, katakan amin. Betul gak? Banyak hal yang kita gak bisa. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita sampai hari ini. Haleluya. Iya. Banyak hal dan kita gak mampu. Dan Tuhan pelihara keadaan kita. Bagaimana caranya? Urusannya Tuhan gitu. Tidak perlu terlalu detail pahamnya. Sebab Tuhan tahu bagaimana caranya menolong kita. Nah, pertanyaan serius yang harus diajukan adalah, kenapa kita dilarang khawatir? Halo? Khawatir itu dosa, tapi pertanyaannya kenapa Tuhan larang kita khawatir? Kenapa orang Kristen dilarang khawatir? Kenapa? Saya mau bilang hari ini 3 hal. Yang pertama, karena Tuhan itu ada. Halo? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan itu apa? Ada. Karena ada Tuhan jangan khawatir. Coba saudara baca firman Tuhan dalam Mazmur 14 ayat yang pertama. Adanya di sini ya, firman Allah yang hidup. Maksudnya versi firman Allah yang hidup. Orang yang berkata tidak ada Allah adalah orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang berkata, mana Allah? Ini pasti jelas orang goblok. Halo? Bodoh sama goblok kan unda-undi kan? Sama-sama IQ-nya gak jelas gitu. Firman Tuhan bilang, kalau ada orang berkata tidak ada Allah, adalah orang yang bodoh. Siapapun, perhatikan ini. Entah profesor, entah dokter, kalau sampai bilang Allah tidak ada, dia berpikiran bengkok, gak lulus logikanya ini. Pasti ada yang konslet di otaknya. Dan firman Tuhan bilang, dia itu jahat. Tapi dia suka nolong orang, Pak. Firman Tuhan bilang jahat ya. Tapi dia itu suka ngutangi orang, jahat. Kok jahat, Pak? Firman Tuhan bilang, orang yang berkata tidak ada Allah, apa? Jahat. Dan tidak mungkin ia itu orang baik. Haleluya. Jadi kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita dilarang khawatir? Karena Tuhan itu apa? Ada. Waktu anak saya masih SD, pernah dia nggak mau sekolah. Saya tanya, kenapa Nyu? Dedi sudah keluar uang untuk nyekolahkan kamu. Kenapa kamu nggak mau ke sekolah? Soalnya aku dipukuli sama kakak kelas. Gitu. Aku dibully sama kakak kelas. Saya bilang, bully balik. Dipukul, antem balik. Papa ini petinju soalnya. Kalau dia pukul, kamu pukul baliknya. Dia besar jadi. Oke, besok saya temani kamu sampai sekolah. Dan kalau dia macam-macam, kamu tunjuk saja. Saya akan ada di sebelah kamu. Dan dia mau sekolah, kenapa? Karena ada saya, betul nggak? Halo? Halo? Karena ada Allah, kita tidak boleh khawatir. Haleluya. Allah itu ada, nggak perlu khawatir. Gitu. Nah, Aristoteles pernah bilang begini, yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal budinya, pikirannya. Semuanya sama. Yang membedakan manusia dengan binatang itu cuma cara berpikirnya, akal budinya, kemampuan berpikirnya. Mari saya ajak saudara untuk melihat. Kalau manusia itu butuh makan dan minum, binatang juga. Betul nggak? Halo? Ada hewan binatang yang tidak perlu makan minum?
Gak ada kan? Manusia butuh makan minum, hewan juga. Kalau manusia itu butuh survive, harus punya keturunan, maka binatang juga. Kalau dia mau survive dalam hidupnya, harus punya keturunan. Kalau enggak, dia punah. Betul enggak? Halo? Kalau binatang enggak punya keturunan, ujungnya apa? Punah, habis. Kalau kita hidup butuh tempat tinggal, betul enggak? Binatang juga. Tapi herannya, saudara-saudara, kalau kita itu makan di hotel, di tempat-tempat yang mewah, mahal-mahal, kita itu sombongnya minta ampun. Betul enggak? Coba saudara lihat, binatang kalau makan enak-enak, tidak ada satu pun yang sombong. Hah? Saudara pernah lihat, kalau manusia makan steak di Bon Cafe atau di restoran yang mahal-mahal, difoto, masukkan story gitu kan. Gak mandek-mandek moto dari kiri, dari kanan, dari atas. Ya toh? Sampai acara-acara mau makan terganggu gara-gara foto-foto doa. Masukkan story ya IG, ya WA, ya dimasuk no grup. Seolah-olah mau menunjukkan kita makan yang berbeda. Tapi coba saya lihat, ada binatang makan steak, terus kemudian masuk no story, terus jalannya rodo aneh gitu, ada. Itu coba binatang-binatang makan steak kan, daging-daging, gak pernah sombong gitu. Coba kalau manusia beli rumah baru, dapat rumah yang bagus, langsung seolah-olah dia orang yang hebat. Binatang loh, dapat rumah apapun juga yang bagus, tidak pernah sombong. Gitu. Jadi cara berpikirnya manusia ini rupanya ada yang konslet. Gitu. Dikasih akal budi bukannya lebih cerdas, tapi lebih jahat. Bahkan saudara-saudara, untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan semuanya, manusia itu seringkali mendapatkannya itu dengan cara berkelahi. Bersidang di pengadilan. Anak nuntut mama, anak nuntut papa, papa nuntut anak, suami nuntut istri, istri nuntut suami. Apa yang diperebutkan? Warisan, betul nggak? Seolah-olah kalau nggak dapat warisan, habis hidup ini. Dan celakanya lagi, banyak pendeta rebutan warisan. Memalukan. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Allah itu ada, tidak usah khawatir. Gak dapat warisan, hidup tetap dipelihara Tuhan. Halo? Iya. Jadi jangan pernah khawatir. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang harus kita jadikan tempat tinggal dan kelangsungan hidup kita. Karena Allah pasti pelihara kita. Dialah yang menciptakan kita. Dia pasti menyediakan. Burung di udara, dia pelihara. Gak pernah menabur. Gak pernah nyirami, Tuhan pelihara. Kenapa kita yang diciptakan serupa dan segambar Allah tidak pernah menyadari bahwa Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Iya. Yang kedua, kenapa kita dilarang khawatir? Yang kedua, karena Tuhan itu baik. Allah itu bukan cuma ada, tapi dia itu ada dan baik. Buat apa punya papa kalau papanya jahat? Halo? Buat apa punya suami kalau suaminya jahat? Buat apa punya istri kalau istrinya jahat? Saya ajak saudara untuk melihat bagaimana firman Tuhan menggambarkan tentang Allah. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu apa? Baik.
dan senang, bukan sumpek, dan senang menunjukkan jalan yang benar kepada semua orang yang tersesat. Kalau cara berpikir kita itu suka bulutisasi sehingga susah dapat cuan, susah dapat untung, susah dapat rezeki, itu kan tersesat tuh mikiri sampai akhirnya gak dapat apa-apa, betul gak? Tuhan itu senang untuk mengajarkan kepada kita jalan yang benar kepada kita. Itu sebabnya Dia itu baik. Haleluya. Iya, Tuhan itu baik. Saya ulangi lagi, kenapa orang Kristen dilarang khawatir? Karena Dia itu ada dan Dia itu apa? Baik. Buat apa punya Tuhan kalau Dia itu jahat? Buat apa ada Tuhan kalau Dia tidak peduli dengan hidup kita? Tuhan itu bukan cuma ada, tapi Tuhan itu juga baik. Tuhan itu dapat diandalkan. Haleluya. Hah? Setuju ya? Jadi jangan khawatir lagi, jangan asam lambung lagi, jangan mal lagi, jangan GERD lagi. Karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Coba kita lihat lagi. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah. Jadi gini, bukan cuma dijadikan pengetahuan. Jadi ini perhatikan, tapi rasakanlah. Rasakan kebaikan Tuhan itu. Coba ayat 9. Kecaplah dan lihatlah, alami betapa baiknya Tuhan itu. Saksikan, nikmati betapa baiknya Tuhan itu. Untuk menggambarkan Tuhan itu baik, ditambah kata-kata betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang itu kalau dikit-dikit bilang, mari kita bawa dalam doa. Dia percaya kuasa Tuhan. Dia percaya Tuhan itu baik. Maka dia akan selalu mengecap kebaikan Tuhan. Kalau dikit-dikit repot ini, hongjam ini, celaka ini. Maka saudara sebenarnya menganggap Tuhan itu jahat. Kalau ada Tuhan, Tuhan itu pasti tolong kita. Haleluya. Setuju saudara? Apapun, Tuhan itu baik. Lihat, Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu apa? Baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan sementara, selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap apa? Turun-temurun. Di zaman dulu Tuhan baik. Di zaman kita Tuhan baik, di zamannya anak kita Tuhan itu baik, di zamannya anaknya anak kita Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, berasal dari keluarga sederhana. Dan hari ini saya harus bilang, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Sehingga saya bisa berdiri tegak di hadapan saudara. Kalau saya melihat ke belakang, betapa baiknya Tuhan itu. Saya masuk S1 di ITS. Tahun 80-an, sipit Cina Kristen. Gitu, halo? Bisa masuk, berarti Tuhan itu baik kan? Haleluya. Iya, bisa lulus, baik juga karena ada bilang gini, bisa masuk, tidak bisa keluar gitu. Saking ngangele kan itu sekolahan. Tapi bersyukur bisa masuk, bisa keluar. S2, gak punya duit, dapat beasiswa di Amerika. Nah, kalau gak kemurahan Tuhan, gak bisa lulus, betul gak? Bisa berangkat, bisa pulang, dapat gelar. Anugerah Tuhan bukan? Lalu sudah tua, saya daftar ke UNER, ngambil program S3. Dan lulus. Dan lagi
saya bersyukur, walaupun sudah tua seperti saya, itu IP-nya ya walaupun enggak hebat ya, cuma 3,97. Hah? Saya bilang ya japuk tuh lah gitu. Halo? Saya sudah nggak sekolah berapa tahun, mulai tahun 90 sampai 2000 berapa itu, 2016. Nggak sekolah berapa lama? Hampir 20, hampir 30 tahun dulu saya nggak sekolah. Ya 26 tahun. Dan barusan ini lulus. Semua profesor ngasih salam sama saya. Saya bilang, Tuhan itu baik. Halo? Iya. Di zaman anak saya, itu di zaman saya kan, Tuhan itu baik. Zaman anak saya, Tuhan juga baik. Anak saya itu yang nomor 2, saya nggak tahu pernah khotbah di sini atau belum. Anak saya nomor 2, pagi sekolah di Ubaya. Malam sekolah di STTII. Di waktu yang bersamaan. Dan pada saatnya selesai barengan. Pada zaman COVID. Lulus, pagi lulus, malam lulus gitu. Dan sekarang jadi pengacara dia. Dia mau bilang sama saya begini, Pak, Dedi, gimana kalau Nyo kerja di gereja? Kan aku lulusan STTII. Oh iya Nyo, bagus. Tapi jangan kerja di gereja. Loh, kan aku juga anak pendeta. Aku juga sekolah teologi, betul. Jangan kerja di gereja. Gak bagus dilihat orang. Bapaknya jadi pendeta, anaknya sekolah lagi jadi pendeta. Nanti rebutan kolekte. Jangan. Aku aja gak ngambil uang kolekte, jangan. Lalu gimana Dedi? Kamu kerja di luar, dapat uang dari luar, bawa masuk ke gereja. Jangan dari gereja, bawa ke rumah. Jangan. Tidak baik. Dan kamu belum punya pengalaman. Bagaimana rasanya kerja. Nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu kurang bisa memahami. Bagaimana jemaat bergumul tiap hari untuk mendapatkan Rp1 demi Rp1 untuk menyambung hidupnya. Kamu perlu cari pengalaman supaya tahu bagaimana hidup di luar sana. Kerasnya orang cari. Orang itu berkompetisi supaya bisa dapat uang. Kerja. Nah dia baru lulus, ternyata tidak bisa beracara di pengadilan. Dia harus magang dulu 2 tahun. Singkat cerita, dia daftar sendiri karena semua teman saya yang pengacara itu cuma omong doang. Oh ya Pak, suruh sini Pak. Oh ya suruh sini. Begitu anak saya menghubungi, gak ada yang dibalas. Dan anak saya akhirnya frustrasi, dia bilang gini, sudah aku tak cari sendiri Dedi. Oke. Dia cari dan dia dapat dan ternyata law firm-nya, tempat firma penasihat hukumnya itu terkenal. Kliennya banyak. Dan dia kerja. Dan betul-betul dahsyat. Hari-hari pertama itu dahsyat. Gak dikasih uang. Bensin aja gak dikasih. Parkir, bayar dewek. Makan siang, makan sendiri gitu. Terus apa lagi? Uang lebur juga gak ada. Kerjanya itu mulai pagi. Sampai jam 12, jam 1 malam. Benar-benar dahsyat jadi pengacara. Keluar kota, nginep beberapa hari, gak dikasih uang. Tapi, karena Tuhan itu ada. Dengerin nih, karena Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu baik. Hasil kerja anak saya itu dinilai tidak kalah dengan seniornya. Oleh pimpinan-pimpinan. Baik yang di lokal maupun yang di tingkat pusat Jakarta. Menilai anak ini walaupun barusan fresh graduate, barusan lulus, tapi tingkat intelektualnya, tingkat skill dan kemampuan kerjanya, ini gak kalah sedikit pun. Dan akhirnya owner dari law firm itu memutuskan,
dia dapat uang dan lumayan. Dan kalau dia dapat kasus untuk hal-hal tertentu, perusahaan sudah menyatakan nanti kamu 50%, perusahaan 50%. Kamu dapat komisi 50% dari perkara yang kita terima. Coba, hebat gak Tuhan? Itu saya belum ngomong yang anak nomor 1. Saya belum ngomong nomor 3. Sebab anak saya ada 3. Nanti kalau setelah 3 saya ceritakan, saudara gak pulang. Jadi kita hentikan sampai situ. Jadi Tuhan itu baik. Setuju katakan amin. Lalu coba saudara lihat, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada siapa? Semua orang, bukan cuma sama pendeta, bukan cuma sama jemaat, bukan cuma sama orang Kristen. Tuhan itu baik kepada apa? Semua orang. Jadi yang kepadanya disebutkan orang, Tuhan baik. Halo? Bukan cuma pendeta, bukan cuma jemaat, bukan cuma orang Kristen, tapi kepada apa? Semua orang. Dan kalau sudah oleh orang, Tuhan baik sama dia. Haleluya. Iya, jangan dikira Tuhan gak baik sama dia karena gak Kristen. Ingat, begitu sudah oleh dia orang, Tuhan baik sama dia. Tapi dia bukan Kristen, ya ada perbedaannya, gak masuk surga gitu. Tapi Tuhan baik, itu sebabnya dia pelihara. Kenapa Pak orang-orang itu yang gak Kristen diberkati Tuhan? Ya karena Tuhan pelihara ini, Tuhan itu baik. Tuhan tidak hitungan, kalau kita itu suka hitungan gitu. Tuhan itu baik kepada apa? Semua orang. Kepada yang Tuhan berkati, kepada yang mudah Tuhan berkati, Tuhan itu baik. Halo? Iya, gitu. Dan penuh rahmat, penuh kemurahan terhadap segala yang dijadikan. Tuhan itu murah hati. Kalau memberkati orang dan memberikan segala sesuatu yang baik kepada orang lain, enteng Tuhan itu. Kita itu kan perhitungan. Saudara-saudara, ini kesaksian, bukan pamer. Ya. Ada anaknya hamba Tuhan, cucunya hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah mati, buta, mati. Punya cucu, pinter, diterima di Ciputra. Dapat full scholarship, penuh beasiswa 100%. Berkat Tuhan kan. Jadi engkongnya hamba Tuhan. Anaknya atau menantunya hamba Tuhan juga. Dan ini anaknya, cucunya hamba Tuhan, papanya hamba Tuhan juga. Nah ini anaknya ini, perempuan. Dapat beasiswa masuk Universitas Ciputra, diberikan beasiswa 100% sak luluse. Bukan 1 semester, bukan 2 semester, apa? Sak luluse, ya. Nah, dia tinggalnya jauh, papanya di situ, anaknya di Ciputra. Lalu saya tanya sama dia, kamu sudah punya SIM? Belum Om. Oke, kamu saya kasih SIM. Tadi datang ke gereja saya, sebelum saya ke sini. Saya bilang, kamu ketemu saya, kalau mau SIM-nya. Dan saya bilang gini, saya menjanjikan ke kamu untuk dapat SIM. Bukan menjanjikan uang. Dan pemberian saya tidak bersyarat. Kamu mau kebaktian di sini terima, ya baik, enggak kebaktian enggak apa-apa. Mau ngomong terima kasih baik, enggak ngomong jadi orang yang bocing juga baik. Ini pemberian tak bersyarat. Dan orang tanya begini, apanya Pak Henok? Bukan apa-apa. Kenal dekat? Enggak. Ngapain Pak dikasih? Ya karena Tuhan baik. Halo? Haleluya. Dan saudara tanya, coba kalau ngurus sendiri, kan enggak lulus-lulus. Maka saudara akan juru orang lain kan? Kan harganya tahu kan berapa pasarannya kan? Halo? Tahu kan harga pasarannya? Dan saya bilang, enggak apa-apa saya bayar. Oh Pak Henok pendeta kaya ya? Tidak. Untuk berbuat baik tidak perlu sugih dulu. Halo? Kalau nunggu kaya dulu, iya nek kamu kaya. Nek gak kaya, halo? Gak pernah berbuat baik. Haleluya.
Jadi berbuat baik itu jangan nunggu soge. Sok-sok ben-ben nek aku soge. Aku tak ngasih, salah besar. Jangan sok-sok dan ben-ben. Sekarang saja berbuat sesuatu. Dan kalau ada yang tanya, kenapa? Alasannya apa? Orang berbuat baik itu tidak perlu alasan, betul nggak? Halo? Orang berbuat baik itu nggak perlu alasan. Kenapa? Ya karena kamu baik, makanya kamu berbuat baik. Tidak perlu dicarikan alasan. Halo? Setuju nggak? Iya, saya aja ke WC, ke toilet. Kalau saudara masuk mall, kan ada toiletnya kan? Kan ada yang namanya cleaning service, bagian yang clean, membersihkan ya apa yang kita lakukan di toilet kan, betul nggak? Pernah saya datang, saya ngomong sama anak saya, Nyo, cari uang. Berapa Dedi? Yang paling gede. Aku punya 50 Dedi. Oke, kasih. Orang tanya, ini di sini nggak jual tisu. Oh enggak Pak, ini buat beli permen. Sak rompali gitu. Habis gimana? Itu kan cuma anu aja kan. Dan orangnya tanya, kita nggak jual tisu loh. Oh enggak, ya rezeki. Saya masuk kompleks perumahan saya. Ini saya ngomong bahwa berbuat baik itu tidak nunggu kaya dan tidak perlu alasan. Anak-anaknya jemaah itu saya panggil, sini. Saya kasih uang jajan ya. Terima kasih Om, kasih satu-satu. Nunggu kaya. Dan sekarang itu uang makin tidak berharga kan. Saya masuk kompleks perumahan. Saya bilang dalam hati saya, besok kalau saya masuk lagi, setiap orang yang tugas saya kasih cepek-cepek. Ada 8, ya 8 kali cepek. Ada 10 kali cepek. Begitu saya masuk, saya sudah siapkan. Saya tanya, berapa orang? Sekian Om. Nih, buat jajan. Lalu setelah Om, dia berubah. Terima kasih Bos. Wah ternyata, betapa dahsyatnya cepean. Saudara enggak perlu punya pabrik untuk jadi bos. Halo? Betul ya? Enggak perlu punya pabrik. Lalu saya, setiap kali saya masuk langsung, siap Bos. Itu. Saya naik derajat atau turun derajat dari pendeta jadi bos. Saya bilang, anak Tuhan itu harus murah hati. Karena Bapakmu di sorga baik. Halo? Setuju nggak saudara? Iya. Anak saya sudah dapat uang saku dari mamanya. Tiap bulan. Kemarin saya panggil. Noni, kalau dikasih uang sama Dedi mau nggak? Mau Dedi. Nih, buat jajan. Gak perlu nunggu gini, kan sudah dapat bulan lalu, kan sudah dapat bulan ini. Gak usah, kita akan baik. Itu kan anaknya Pak Heno. Saya kasih tahu ya. Di gereja ada anaknya janda. 2. Saya panggil anak saya, Nyo tolong ukur sepatunya. Kamu ukuran sepatunya berapa? Yang besar laki, yang kecil perempuan. Ukur dua-duanya. Lalu tanyain, sudah punya Adidas enggak? Dua-dua bilang belum punya. Beliin Adidas. Ultra Boost. Triple Black. Saya masih hafal. Karena saya pakai juga. Gitu. Anak-anak saya pakai. Dan kalau sudah tanya berapa angkanya, udah Google aja, jangan tanya saya. Lalu anak saya tanya, kenapa harus dibelikan Adidas dan Triple Black dan Ultra Boost? Untuk berbuat baik itu kasih yang paling baiknya. Dia kan anaknya janda, memenuhi syarat untuk mendapatkan kebaikan kita. Kasihnya. Ini kalau di store nggak ada Dedi, karena ukurannya
habis. Kalau di online ada, beli di online. Saya suruh pakai Ultrabus. Gimana? Enteng. Ya enteng menjadi. Ultrabus. Sudah bus ultra. Jadi so ringan. Gimana? Senang kamu? Senang. Ya udah, sekolah yang pintar ya. Harus selesai S1. Walaupun anaknya papa enggak ada. Gitu. Papa enggak ada tapi kamu harus S1. Itu saya. Kenapa? Karena tahu saya, Tuhan itu baik sama saya. Masa sama orang. Makanya kalau ada orang jahati saya diem aja, enggak apa-apa. Kamu modelmu bukan modelnya anak Tuhan gitu. Halo? Kalau anaknya Tuhan itu kan mesti baik tuh. Kalau kita medit sama orang itu apa namanya? Bendahara gereja saya panggil. Hei, sini. Kalau pendeta khotbah kamu kasih dikit, dia pulang naik mobil, naik apa namanya, Grab, naik apa. Kamu pikir berapa biayanya? Nanti buat anaknya yang lagi gendong di rumahnya itu, masih bayi itu, perlu susu, perlu suntikan apa namanya itu. Yang setiap kali, vaksin, iya. Kamu pikir dia nggak bayar? Bayar kan? Kasihan. Dan apalagi dia pendeta. Jangan kasih dikit dong, kasih yang nggak banyak. WL gereja, saya bilang, gereja lain biasa kasih berapa? Kasih double. Gerejanya kaya kali Pak, punyanya Pak Eno. Tidak. Orang, saya kan tadi sudah ngomong, untuk memberkati orang lain tidak perlu kaya dulu, betul nggak? Halo? Pertimbangkan. Makanya kalau saya ngomong sama jemaat yang terlalu kejam sama pembantunya, saya bilang gini, kamu bisa hidup dengan biaya segitu? Gak bisa. Kenapa kamu kejam sama pegawaimu? Oh kalau nggak mau ya sudah Pak, kita pakai pegawai lain. Wah kamu bisa nggak diberkati Tuhan loh. Betul. Bisnisnya langsung bangkrut. Saya bilang, kalau kamu tega sama orang lain, gimana kamu berdoa Tuhan berkati saya? Kamu raja tega. Orang itu harus murah hati seperti Bapak di surga. Setuju katakan amin. Saya bilang, kalau kamu mau diperlakukan seperti apa sama Tuhan, perlakukan orang lain itu kayak begitu. Jangan hitungan. Jangan khawatir karena Tuhan itu ada, betul nggak? Dan bukan cuma ada, Tuhan itu apa? Baik. Haleluya. Yang ketiga, terakhir. Dia bukan cuma ada, dia bukan cuma baik, Tuhan itu mau menolong kita. Haleluya. Dia bukan cuma ada, dia bukan cuma apa? Baik, tapi apa? Tuhan itu mau menolong. Buat apa ada baik tapi nggak mau tolong kita? Buat apa? Halo? Kamu punya family? Punya. Jadi ada toh. Baik familinya, baik. Nek kamu susah-susah gini mau tolong nggak? Wah duit itu Pak, nggak ada dulur Pak. Berarti nggak mau tolong kita kan? Halo? Setuju nggak? Iya. Uang itu Pak, nggak ada hubungan darah. Saya bilang, gimana kamu? Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Dan bukan cuma baik, dia tuh mau tolong kita. Setuju katakan amin. Haleluya. Iya. Mulai sekarang, jangan perhitungan karena Tuhan itu mau tolong kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa orang Kristen dilarang khawatir? Tuhan mau tolong kita. Enteng. Tuhan pasti pelihara. Halo? Iya. Kalau sudah bingung, lihat saya aja. Lihat ini bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau ada pendeta melarat, saya bilang, aku dulu ya melarat kayak kamu. Sekarang soge Pak, enggak. Sekarang apa? Terpelihara. Halo? Iya. Karena apa? Ditolong Tuhan. Yang lebih pintar dari saya banyak. Yang lebih hebat banyak. Yang lebih luas hubungannya banyak. Yang lebih pintar nekuk-nekuk ya banyak. Saya ini terlalu lempeng. Tapi saya percaya Tuhan itu pelihara. Dan Tuhan itu baik. Halo? Iya. Mari saya ajak saudara lihat. Mazmur 54 ayat 6. Sesuai mandek ya saya. Oke. Mazmur 54 ayat 6. Oke. Sesungguhnya
Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru coba lihat. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mau peraturan apapun juga, barang-barang naik gara-gara orang menaikkan bensin dan sebagainya. Jangan takut, sebab Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Dia penolong kita.